Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-19. Pendekar dari Gunung Naga, bagian yang kedua, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang kedua. 12 tahun kemudian, pada permulaan abad ke-15, daratan Tiongkok sebelah utara jatuh ke dalam cengkraman bangsa Mongol. Penjajahan oleh bangsa manapun juga atas bangsa lain pastilah mendatangkan penderitaan. Dan yang paling sengsara seperti biasanya ialah rakyat jelata. Di mana-mana kaum penjajah yang berkuasa melakukan pemerasan, perkosaan, penindasan, dan 1001 macam tindakan sewenang-wenang lainnya. Pemerintah Tiongkok di selatan yang pada masa itu beribu kota Nanking tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kaum penjajah. Selain selatan memang memiliki bala tentara dan persenjataan lemah, roda pemerintahan pun sudah kacau balau, centang perentang, mulai dari kaisar sampai pada pejabat-pejabat yang terendah di desa-desa sibuk memupuk kekayaan, harta dan uang, tanah dan sawah. Pada masa itu mereka terlena pula dalam bujuk rayu perempuan-perempuan cantik, hingga mana pula akan terpikir untuk membebaskan negeri di utara dari tangan penjajah Mongol. Pedih sakitnya penderitaan yang melanda, lambat laun merupakan cambuk bagi rakyat jelata untuk bersatu dan secara diam-diam menyusut kekuatan. Kekuatan tersebut dibagi dua, yang pertama untuk menghantam kaum penjajah di utara, dan kedua untuk menyingkirkan pejabat-pejabat pemerintahan yang korup, keji sewenang-wenang, dan sebagainya. Pada masa itu bukan rahasia lagi kalau gerakan rakyat yang menderita ini secara diam-diam dibantu oleh orang-orang Kongo, sehingga akibat yang ditimbulkannya makin hari makin hebat dan membuat kaum penjajah merasa terancam. Namun tidak jarang pula rakyat yang berjuang itu menemui nasib malang, yaitu bila mana mereka dihantam oleh pasukan Mongol berjumlah besar atau diserang dan ditangkap oleh bala tentara kaisar dari selatan. Pemimpin-pemimpin mereka digantung di tempat terbuka. Prajurit-prajurit yang tak lain adalah rakyat jelata biasa dibunuh secara massal. Gerakan rakyat yang ingin membebaskan negeri mereka dari penindasan bangsa Mongol serta sekaligus mengikis para pejabat pemerintah yang korup dan memeras, dengan sendirinya menghadapi dua lawan berat. Korban dan kerugian lebih banyak jatuh di kalangan mereka. Namun demikian semangat perjuangan mereka tak kunjung padam. Jangankan orang lelaki yang sudah dewasa, bahkan anak-anak belasan tahun dan kaum wanita pun ikut turun ke dalam kancah peperangan tanpa rasa takut sama sekali. Pada suatu hari di bulan kelima, malapetaka telah pula menimpa serombongan pasukan rakyat yang berjumlah 50 orang yang pada saat itu berada di sebuah kaki bukit. Tanpa setahu pemimpin pasukan, salah seorang di antara anggotanya adalah Mata-Mata, pemerintah selatan yang berhasil menyusup. Selagi pasukan itu tengah beristirahat di kaki bukit, diam-diam Mata-Mata tadi meninggalkan tempat tersebut, langsung menuju tempat rahasia di mana telah menunggu satu kelompok pasukan pemerintah yang terdiri dari lebih 100 orang. Dalam waktu singkat, pasukan rakyat yang tengah istirahat itu telah terkurung, dan ketika mereka diserbu dengan sendirinya,
mereka tidak berdaya. Sedapat-dapatnya mereka mempertahankan diri dan berjuang mati-matian. Namun jumlah lawan 2 kali lipat. Di samping itu serangan datangnya mendadak sekali. Dalam waktu sebentar saja 20 orang anggota pasukan rakyat gugur. Komandan pasukan seorang lelaki separuh baya bernama Po Keng In berteriak kepada anak buahnya untuk lari menyelamatkan diri dan membiarkan diri sendiri menghadapi pasukan pemerintah. Tekadnya biar dia mati asal sisa-sisa anak buahnya masih bisa diselamatkan. Akan tetapi mana ada di antara mereka yang mau mengikuti perintah Po Keng In. Malah pasukan rakyat itu bertempur makin hebat hingga 10 orang lagi di antara mereka menjadi korban. Bunuh semua anjing-anjing pemberontak ini. Tangkap komandannya hidup-hidup, teriak komandan pasukan pemerintah. Dia menyeringai puas melihat bagaimana musuh porak-poranda dan berguguran satu sama dalam waktu yang cepat. Dan pandangan matanya rakyat yang berjuang itu tak lebih daripada anjing yang dapat dibunuh secara sewenang-wenang. Pada saat yang gawat bagi pasukan rakyat itu, di mana Po Keng In sendiri sudah luka parah dan mandi darah, tiba-tiba berkelebat satu bayangan hijau disertai gulungan sinar coklat. Terdengar pekik susul menyusul. Dalam waktu amat cepat 6 anggota pasukan pemerintah telah menjadi korban. Ada yang pecah kepalanya, remuk dada, bobol perut, dan sebagainya. Tentu saja pasukan pemerintah terkejut sekali, terutama komandannya. Pasukan rakyat pun tak kurang kagetnya. Namun karena menduga ada orang Kongo yang telah turun tangan membantu mereka, meskipun mereka belum melihat jelas siapa adanya orang itu, karena saking cepatnya gerakannya, maka kembali mereka jadi bersemangat dan menempur lawan berjumlah besar itu dengan hebatnya. Iblis dari mana yang berani mencari mati di sini? Berteriak komandan prajurit pemerintah. Namanya Chulai Seng. Berbadan tinggi, tegap, bermata sedikit juling, dan punya tampang garang, lengkap dengan kumis melintang serta cambang bawuk. Bayangan hijau yang mengamuk tidak menyahuti, malah berkelebat makin cepat. 8 orang lagi pasukan pemerintah berjungkalan mati. Kawan-kawannya yang lain jadi gentar dan tak berani didekati bayangan hijau itu. Sebaliknya, kelengahan mereka itu merupakan sasaran baik bagi prajurit-prajurit rakyat, hingga banyak di antara mereka berhasil ditewaskan. Setan alas, maki Chulai Seng marah sekali. Saat itu dia duduk di atas punggung kudanya. Dengan tangan kanan dirampasnya pedang anak buahnya yang terdekat. Perlu diketahui Chulai segini seorang yang amat lihai dalam ilmu menyambitkan berbagai macam senjata. Sekali tangannya mencari sasaran, pastilah tak akan meleset. Begitu tangan kanan memegang pedang, segera senjata itu dilemparkan dan melesat deras ke arah bayangan hijau yang tengah memporak-porandakan pasukan pemerintah. Chulai Seng sudah dapat membayangkan bagaimana tubuh bayangan hijau itu akan tertembus oleh pedang yang dilemparkannya. Namun alangkah kagetnya komandan pasukan ini. Sewaktu menyaksikan senjata yang dilemparkannya itu malah ditangkap oleh lawan dengan tangan kirinya. Dan dengan memegang senjata ini di tangan kirinya, si bayangan hijau mempergunakannya untuk membabat musuh kian kemari, hingga dalam waktu singkat makin banyaklah anggota pasukan pemerintah yang tewas. Chulai Seng maklum kini bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang berkepandaian amat tinggi dan memiliki ginkang luar biasa, hingga dia sendiri sampai saat itu tidak dapat jelas melihat siapa adanya bayangan hijau itu.
"Mundur semua!" teriak Culaiseng. Prajurit-prajurit pemerintah yang memang sudah sejak tadi merasa ngeri tanpa disuruh 2 kali terus saja melompat mundur. Di pihak pasukan rakyat, Pong Kein memberi isyarat agar anak buahnya tidak terus memburu musuh. Dia sendiri yang saat itu terluka parah amat kagum melihat kehebatan bayangan hijau. Dengan dipapah oleh seorang anak buahnya, dia menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Saat itu Culaiseng telah melompat turun dari kudanya dengan satu gerakan enteng, tahu-tahu sudah berada 5 langkah di hadapan bayangan hijau. Dan ketika bayangan hijau ini menghentikan gerakannya yang luar biasa cepatnya itu, Culaiseng dan semua orang yang ada di situ menjadi melotot dan ternganga. Mereka semua melegak kaget. Betapa tidak, si bayangan hijau yang kini tegak tak bergerak di tengah kalangan pertempuran itu nyatanya adalah seorang gadis berpalas elok jelita. Rambutnya hitam panjang dan digelung di atas kepala dengan sepasang cambang halus meliuk di kedua pipinya. Menurut perkiraan, paling banyak gadis ini baru berusia sekitar 17 tahun. Secantik dan semuda itu sudah memiliki kepandaian yang hebat. Siapa orang yang menyaksikan tak akan melegak kaget. "Nona, kau telah menurunkan tangan ganas terhadap prajurit-prajurit kaisar. Terpaksa aku harus menangkapmu dan membawamu ke kota raja," berkata Culaiseng dengan nada keren dan keras. "Aku? Kau mau menangkap aku?" si gadis menjawab lalu tertawa merdu sekali. "Kuharap kau tidak mengadakan perlawanan dan menyerah dengan sukarela," berkata lagi Culaiseng. Begundal penjilat pantat kaisar. Tiba-tiba gadis hijau membentak marah. Wajahnya merah dan justru dalam keadaan marah ini dia kelihatan tambah cantik. "Jika kau bilang aku menurunkan tangan jahat terhadap prajurit-prajurit kaisar, lantas kau yang telah membunuh rakyat jelata pantas disebut apakah?" "Dosamu besar sekali, komandan. Sebaiknya kaulah yang lekas menyerah dan cepat berlutut minta ampun di hadapan Tian. Karena kalau kau terlalu banyak mulut, aku tak segan-segan mengirimmu ke akhirat." Culaiseng tertawa sinis. Dia telah menyaksikan kehebatan gadis itu. Tapi jangan kira dia merasa takut. Selain memiliki ilmu tinggi, dia sudah berpengalaman luas. Kalau baru gadis binal begini saja, kenapa mesti jerih? Demikian dia menganggap enteng. "Jika kau tahu mau menyerah secara baik-baik, jangan salahkan kalau aku menurunkan tangan kasar." Culaiseng mengeluarkan ancaman yang disambut oleh sang nona dengan tertawa mengejek. "Majulah. Aku mau lihat sampai di mana kehebatan segala manusia pepesan macam kau." Dimaki pepesan kosong begitu rupa di hadapan sekian banyak orang, dan anak buahnya sendiri betul-betul merupakan penghinaan luar biasa bagi Culaiseng. Dengan didahului bentakan dahsyat, komandan pasukan ini melompat sebat ke arah nona berbaju hijau. Dan saat itu juga berkiblatlah sinar putih menyilaukan. Inilah sinar senjata di tangan Culaiseng, yaitu sebuah ruyung perak. "Nona baju hijau!" Po Keng In, komandan pasukan rakyat, berseru. "Kau hati-hatilah, dia lihai sekali." Memang Po Kin En mengetahui betul kalau Culaiseng berkepandaian tinggi dibanding dengan dirinya masih ketinggalan jauh. Meskipun tadi dia sudah menyaksikan kehebatan si nona, namun tetap saja dia khawatir. Karena kalau sampai Culaiseng menang, bukan saja dia dan seluruh anggota pasukannya akan dibunuh, tetapi nasib si nona pun akan jauh lebih buruk. Po Keng In cukup mengenal kebejatan para anggota pasukan kaisar pada masa itu, apalagi komandan-komandan mereka. Tapi nona baju hijau justru malah tertawa mendengar peringatan itu. Dia menjura pada Po Keng In,
dan berkata, "Terima kasih atas peringatanmu. Kau lihat sajalah bagaimana aku menghajar manusia kecoa yang tidak berguna ini." Sambil menjura, tadi dengan acuh tak acuh Nona ini gerakan tongkat kayu di tangan kanannya ke atas Culai Seng, yang saat itu tengah melancarkan serangan hebat, menjadi amat terkejut ketika tiba-tiba dirasakannya ada sambaran angin dingin menderu ke arah lengannya. Komandan yang berpengalaman ini segera maklum kalau lawannya memiliki tenaga dalam yang jauh lebih lihai dari dia. Karenanya secepat kilat Culai Seng robah gerakannya, batalkan serangan pertama dan menyusul dengan serangan ruyung ke arah kaki sang Nona. Tapi lawan ternyata sudah mengetahui lebih dulu gerakannya, karena begitu ruyung perak menyambar ke bawah, si Nona segera melintangkan tongkat kayunya ke arah yang sama. Selain tak menyangka kalau lawan akan memotong gerakannya seperti itu, Culai Seng pun kelewat yakin bahwa ruyung peraknya lebih ampuh. Karenanya dia tidak berusaha menghindar bentrokan senjatanya dengan tongkat lawan yang hanya terbuat dari kayu coklat. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat Culai Seng berseru tegang dengan muka pucat. Pada saat bentrokan senjata terjadi, ruyung perak di tangan komandan itu patah dua dan mencelat mental. Sedang tongkat kayu yang dianggap remeh oleh Culai Seng ternyata tidak cacat barang sedikit pun. Dalam keadaan sang komandan masih kaget begitu rupa, Nona baju hijau yang sampai saat itu di tangan kirinya masih memegang pedang yang tadi dilemparkan oleh Culai Seng sudah memburu ke depan, kirimkan satu tebasan kilat dan keras. Culai Seng menjerit keras, darah mancur dari tangan kanannya yang kini sudah terbabat putus. "Sekarang lekaslah kau menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosamu," berseru si Nona seraya tusukkan pedang di tangan kirinya tepat ke jantung si komandan. Hanya 1 senti saja lagi ujung pedang akan menebus dada Culai Seng. Tiba-tiba terdengar bentakan marah, "Bewehun, lagi-lagi kau, lagi-lagi kau!" Satu bayangan putih berkelebat, dan tahu-tahu pedang di tangan kiri sang dara terdorong ke samping, selamatkan Culai Seng dari kematian. Nona berbaju hijau palingkan muka dan berubahlah parasnya. Lalu gadis ini cepat jatuhkan diri berlutut pada seorang kakek-kakek berpakaian putih yang tegak di hadapannya. "Suhu, Bewehun, beberapa kali aku sudah bilang jangan melakukan pengacauan, jangan berani menentang alat-alat kerajaan," si kakek berkata dengan nada keras. "Suhu, murid sama sekali tidak mengacau, tidak menentang siapapun. Murid hanya ingin mengikis kejahatan, kekejaman, dan ketidakadilan dari muka bumi ini dengan jalan membunuh seenakmu. Orang-orang jahat dan sewenang-wenang macam mereka layak dibunuh, dan perjuangan rakyat untuk membebaskan tanah air dari kaum penjajah dan penindasan bangsa sendiri wajib dibantu. Bewehun, kau masih hijau dan tidak tahu banyak artinya perjuangan. Sekarang lekas angkat kaki dari sini. Lain kali jika aku memergoki kau melakukan perbuatan begini, aku akan jatuhkan hukuman berat padamu. Kau dengar?" Si Nona yang bernama Li Bewehun gelengkan kepalanya dan sikapnya gagah ketika menjawab, "Suhu, hukuman berat bagiku bukan apa-apa. Tapi yang aneh adalah perbuatan Suhu sendiri. Kau menetap di utara, di tengah-tengah bangsa Mongol dalam kemewahan luar biasa, tapi tanpa menyadari bahwa Suhu sebenarnya telah diperalat oleh kaum penjajah untuk menindas bangsa sendiri. Sebagai murid aku belum sempat Li Bewehun meneruskan kata-katanya itu, satu tamparan telah mendarat di pipinya, membuat gadis itu terhuyung ke belakang 1 langkah.
Keseluruhan wajahnya menjadi merah mengelam, bukan karena sakit, tapi karena tak percaya kalau suhunya sendiri yang telah mendidik dan merawati selama belasan tahun tega menamparnya seperti itu di hadapan sekian banyak mata. Betul, suhunya telah berubah sejak masuk ke dalam bujuk rayu bangsa Mongol. Sekali lagi kau berani bicara lancang seperti itu, ku bunuh kau Bewehun. Suhu, aku tidak takut mati di tanganmu. Aku lebih rela mati daripada menjadi murid Kiat Bo Hosiang yang kenyataannya adalah seorang pengkhianat bangsa dan negara. Culai Seng, Pau Ken In dan semua orang yang ada di situ sama-sama kaget mendengar siapa adanya nama kakek di hadapan mereka saat itu. Ternyata Kiat Bo Hosiang, tokoh silat utama yang boleh dikatakan tak ada tandingannya untuk masa itu di seluruh penjuru Tiongkok. Baik komandan pasukan kaisar maupun komandan pasukan rakyat masing-masing merasa gelisah dan berdebar, karena kini di hadapan mereka berdiri tokoh silat berkepandaian tinggi yang sejak beberapa waktu belakangan ini telah membantu kaum penjajah Mongol, jadi sekaligus merupakan musuh besar pasukan rakyat dan juga pemerintah. Sepasang bola mata Kiat Bo Hosiang berkilat-kilat dan laksana dikobari api. Mendengar kata-kata muridnya itu, dia menggerung dahsyat dan berteriak, "Li Bewehun, mulai hari ini aku bukan gurumu lagi. Kau murid kualat, murtad. Kau harus serahkan seluruh ilmu yang kau dapat dariku." Habis berteriak demikian, Kiat Bo Hosiang lantas kirimkan satu serangan berupa totokan ke arah jalan darah Kian Lehiat di dada dan jalan darah Gi Hang Kiat di punggung muridnya. Dua totokan ini bukan merupakan totokan maut, akan tetapi amat berbahaya. Jika totokan-totokan itu sampai menemui sasarannya, pembuluh-pembuluh darah di tubuh Li Bewehun akan menjadi rusak. Dan yang paling hebat akibatnya ialah bahwa ia akan kehilangan seluruh ilmu kepandaiannya, bahkan akan menderita gagu seumur hidup. Bewehun kaget sekali melihat bagaimana suhunya melancarkan totokan yang jahat itu. Kini nyatalah kalau gurunya memang sudah gelap mata dan tidak tedeng aling-aling untuk menurunkan tangan jahat. Bagusnya dia berlaku waspada hingga cepat menghindar, selamatkan diri. Melihat serangannya dapat dikelit, Kiat Bo Hosiang jadi penasaran. Kembali dia menyerbu dengan serangan-serangan kilat secara berantai, dan setiap serangan senantiasa disertai totokan-totokan jahat tadi. Sampai belasan jurus di muka, kakek-kakek sakti ini walaupun membuat sibuk muridnya, namun masih belum sanggup merobohkan. Ini membuat kemarahannya semakin meluap. "Perempuan sialan, menyesal aku mengambilmu jadi murid. Menyesal aku mewarisi segala macam ilmu kepandaian padamu," teriak Kiat Bo Hosiang berulang kali. "Aku malah 1000 kali lebih menyesal dan malu karena memiliki suhu jahat dan pengkhianat macammu. Dan jangan lupa, aku tak pernah meminta untuk dijadikan murid. Kau yang menculik aku dari tangan orang tuaku. Murtad, laknat, kubunuh kau sekalian biar puas hatiku." Maka Kiat Bo Hosiang lantas mempergencar serangannya. Tubuhnya hanya tinggal bayangan putih saja lagi, mengurung Bewehun dari segala penjuru. Untuk menghadapi kehebatan suhunya terpaksa gadis ini kerahkan pula seluruh kepandaiannya, karena masing-masing pihak mengetahui betul jurus-jurus silat yang dimainkan, termasuk tipu-tipu dan kelemahan-kelemahannya. Maka dengan sendirinya pertempuran itu penuh ketegangan dan seru sekali. Dalam hal Iwakeng, memang Bewehun masih berada di bawah suhunya, namun dalam memainkan ilmu silat tangan kosong dan kegesitan dia tidak kalah. Sampai 100 jurus di muka, Kiat Bo Hosiang
masih belum bisa berbuat apa-apa. Bagaimanakah asal mulanya sampai Kiat Bo Hosiang bentrokan dan hendak membunuh muridnya sendiri? Dan apakah betul tokoh silat golongan putih itu menjadi kaki tangan penjajah Mongol? Seperti sudah sama dimaklumin, jarang sekali manusia yang betul-betul dapat membebaskan diri dari daya tarik keindahan hidup di dunia yang 1001 macam ragamnya itu. Salah seorang di antaranya adalah Kiat Bo Hosiang. Selagi dia masih memberi pelajaran silat pada Li Bewehun, Kiat Bo Hosiang yang memang mempunyai dasar watak suka akan hidup mewah di dunia dan di samping itu lemah iman dalam menghadapi perempuan cantik, telah terjebak dalam bujuk rayu orang-orang Mongol. Kepadanya diberikan sebuah gedung besar bak istana layaknya diundurkan. Harta benda dan uang berlimpah ruah. Di samping itu tak lupa perempuan-perempuan cantik yang dia tinggal pilih saja berganti-ganti setiap hari. Semua ini membuat Kiat Bo Hosiang lupa segala-galanya dan diam-diam orang Mongol mulai memperalatnya. Memang banyak gunanya tokoh lihai ini oleh kaum penjajah. Pertama, jika Kiat Bo berada dalam genggaman mereka, berarti tak akan ada bahaya dari pihak pemerintah Tiongkok ataupun dari pergerakan rakyat, karena memang masa itu Kiat Bo seorang tokoh sakti yang ditakuti oleh pihak Mongol. Kedua, Kiat Bo bisa dipergunakan untuk menghadapi orang-orang pemerintah dan rakyat. Dan kenyataannya memang Kiat Bo Hosiang telah berhasil mematahkan perlawanan-perlawanan yang dibangkitkan oleh bangsanya sendiri. Di satu pihak Kiat Bo mendapat imbal kehidupan yang mewah penuh kesenangan. Namun di lain pihak dia menjadi momok kebencian rakyat dan juga pemerintah Tiongkok. Salah satu dari orang yang membencinya ialah muridnya sendiri, Li Bewehun, yang telah digemblengnya selama lebih dari 10 tahun. Gadis yang baru meningkat usia 17 ini begitu memulai pengelanaannya di dunia Kanggo telah dihadapkan dengan kenyataan pahit, yaitu gurunya ternyata adalah seorang pengkhianat yang menjadi kaki tangan penjajah Mongol dan diperalat untuk menghancurkan rakyat serta pemerintahnya sendiri. Sedangkan dia sendiri yang walaupun masih muda tapi dapat membedakan mana yang betul dan mana yang salah, telah memilih untuk berpihak perjuangan rakyat tertindas. Karenanya dalam petualangannya gadis ini berulang kali membuat pasukan rakyat, dan di samping itu setiap dia mendengar ada pejabat-pejabat pemerintah di daerah-daerah yang berlaku keji serta semena-mena, pastilah dia turun tangan untuk menghukum penjabat itu. Sekali dua diberi peringatan, tapi bila masih tidak mau insaf, Bewehun tak segan-segan untuk menebas batang lehernya. Dalam melakukan hal yang dianggapnya sebagai tugas kewajiban itu, tentu saja Bewehun mendapat tantangan dan menghadapi lawan-lawan berat. Dan salah satu diantaranya adalah gurunya sendiri, yakni Kiat Bo Hosiang. Sebelumnya, Kiat Bo Hosiang telah memberi peringatan keras pada muridnya itu untuk tidak ikut campur dalam kekalutan yang berkecamuk akhir-akhir ini. Namun Bewehun tak mau peduli karena dia yakin apa yang dilakukannya adalah benar. Dia sadar ilmu kepandaian yang dimilikinya bukanlah untuk membuat dia menjadi beo, berlepas tangan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tapi justru guna menolong orang-orang yang tertindas untuk kebaikan dan membela keadilan serta kebenaran. Dan nyatanya hari ini kembali dia dipergoki oleh suhunya ketika membela pasukan rakyat yang hendak dimusnahkan oleh pasukan pemerintah Tiongkok di bawah komandannya yang bernama Chu Laiseng. Saat ini Kiat Bo Hosiang sudah jauh tersesat hingga dia mempunyai tekad keji untuk mencelakakan muridnya sendiri.
membuat Bewehun menjadi cacat seumur hidupnya. Akan tetapi karena sampai begitu jauh dia masih belum sanggup menyerangkan dua totokan ganas itu ke tubuh muridnya yang dianggapnya murtad laknat. Di samping itu ucapan-ucapan Bewehun betul-betul membuat dia gelap mata. Maka dalam sesatnya Kiat Bohosiang memutuskan untuk membunuh saja gadis itu. Li Bewehun tersirap darahnya ketika melihat tiba-tiba suhunya mengeluarkan senjatanya yang hebat, yakni tongkat baja yang kedua ujungnya bercagak. Suhu, orang-orang Mongol betul-betul telah membuat kau jadi buta mata dan hati serta pikiran. Insaflah Suhu, berseru Bewehun. Tapi seruan itu justru membuat Kiat Bohosiang jadi semakin naik pitam. Tongkat bajanya berkiblat sinar putih menderu-deru menyilaukan. Bewehun terpaksa keluarkan tongkat kayu coklatnya yang tadi telah diselipkannya di pinggang. Namun dalam ilmu permainan tongkat, Bewehun yang di mata Chu Lai Seng serta Po Keng In sudah amat luar biasa. Di hadapan Kiat Bohosiang dia hanya sanggup bertahan sampai 5 jurus. Selewatnya 5 jurus setelah tongkatnya dibabat patah oleh suhunya, dia segera terdesak hebat. Kegesitannya tiada berhenti untuk menyelamatkan diri. Dari dua ujung tongkat yang terus-menerus menyambar, beberapa bagian pakaiannya telah robek besar disambar senjata sang suhu, dan agaknya dalam 2 jurus di muka gadis ini akan menemui kematian secara mengenaskan. Menyaksikan ini semua orang menjadi gelisah, lebih-lebih ketika satu sodokan ujung tongkat bersarang di dada Bewehun, membuat gadis ini terpekik dan roboh terguling di tanah. Darah kental mengalir di sela bibirnya. "Sekarang kau mampuslah murid celaka!" teriak Kiat Bohosiang seraya melompat dan tusukkan ujung tongkatnya ke leher Bewehun. "Dua bangka keji!" tiba-tiba terdengar bentakan Ko yang lebih dulu layak mampus. 2 orang berkelebat ke depan. Ternyata adalah Chu Lai Seng dan Po Keng In. Bagaimana pula sampai kedua komandan pasukan yang tadinya saling bermusuhan dan bertempur itu kini bersatu menyerbu Kiat Bohosiang? Ada beberapa hal yang membuat mereka tiba-tiba saja turun tangan dalam keadaan yang kritis itu tanpa memperdulikan keadaan dan tingkat kepandaian mereka sendiri. Pertama, bagaimanapun Li Bewehun merupakan nona penolong bagi Pong Keng In. Sewaktu tadi dia luka parah menghadapi pasukan pemerintah di bawah pimpinan Chu Lai Sen. Kedua, baik Chu Lang Sen maupun Po Keng In tahu, yaitu jika Bewehun sampai kalah maka Kiat Bohosiang pasti akan membasmi mereka pula. Karena itu sebelum si nona celaka lebih baik mereka lekas-lekas turun tangan menolong. Ketika Chu Lang Sen seolah-olah sadar bahwa apa yang terjadi di negerinya selama ini memang membawa penderitaan bagi rakyat jelata, dan dia merasa berdosa telah melakukan pembasmian ganas terhadap rakyat yang selama ini berjuang. Akan tetapi meski dibantu oleh 2 orang komandan pasukan yang gagah berani itu, keadaan Bewehun tidak lebih baik. Malah setelah membantu 2 jurus, Chu Lai Sen dan Po Keng In mulai terdesak. Melihat ini, Chu Lang Sen segera berteriak memerintah pada anak buahnya untuk mengeroyok. Demikian pula Po Keng In. Kini Kiat Bohosiang dikurung oleh lebih dari 7 orang dengan Bewehun, Lai Seng dan Keng In sebagai pelopornya. Namun keadaan bukannya lebih menguntungkan Bewehun dan kawan-kawan. Malah jalannya pertempuran jadi sembrautan. Tongkat baja di tangan Kiat Bohosiang mulai minta korban. Jerit sakit dan erang kematian terdengar setiap tongkatnya berkiblat. Kemudian Chu Lai Sen menemui ajalnya pula dengan kepala pecah.
Satu jurus kemudian menyusul Pong Keng In. Sesudah kedua orang ini roboh, anggota-anggota pasukan yang mengeroyok menjadi kecut. Kebanyakan di antara mereka segera melarikan diri hingga pada akhirnya Lee Bewehun yang hanya mengandalkan tangan kosong tinggal sendirian menghadapi suhunya, dan boleh dikatakan ajalnya di depan mata kini. Di saat tongkat baja Kiat Bo Ho Siang menderu-deru untuk menamatkan riwayat muridnya sendiri, tiba-tiba terdengarlah tiupan seruling yang keras tapi merdu. Lee Bewehun yang tahu ajalnya sudah di depan matanya sama sekali tidak peduli dengan suara itu. Lain halnya dengan Kiat Bo Ho Siang. Serta-merta kakek ini melompat dari kalangan pertempuran dan berpaling ke arah datangnya suara suling itu, dan kelihatanlah satu pemandangan aneh tapi juga luar biasa. Seorang pemuda berpakaian gombrang mengaitkan kaki kirinya pada cabang sebuah pohon yang tinggi hingga dia tergantung-gantung dengan kaki ke atas, kepala ke bawah. Sambil bergantung dia menengok seruling dan ayun-ayunkan tubuhnya mengikuti irama seruling itu. Lagu yang dimainkannya adalah lagu ketika 12 tahun yang lalu Kiat Bo Ho Siang hampir menerima kematian waktu bertempur melawan Pak San Kui Ong. Meskipun kini telah berlalu demikian lama, namun Kiat Bo Ho Siang tak bisa pangling. Pasti inilah bocah pengembala yang tempo hari telah menolongnya dan yang telah dibawanya ke puncak Liongsan untuk diserahkan pada suhengnya. Ternyata kini dia telah dewasa, tapi tingkahnya yang muncul secara aneh itu diam-diam membuat Kiat Bo Ho Siang merasa kurang enak. Pastilah dia telah pula mewariskan sifat gila suhengku. Demikian Kiat Bo Ho Siang membatin, lalu dia berseru, "Tiang Ong kau, ayo lekas turun." Pemuda berpakaian gombrong yang berayun-ayun di cabang pohon sambil meniup suling itu memang adalah Song Tiang Ong, bocah penggembala yang 12 tahun yang lalu dibawa oleh Kiat Bo kepada suhengnya di puncak Liongsan. Selama bertahun-tahun menerima pelajaran ilmu silat dari seorang sinting seperti Ik Bo Ho Siang dan berada di antara pembantu-pembantunya yang berotak miring pula, yakni Toashi Ho Siang dan Losam Ho Siang. Maka selain telah memiliki ilmu kepandaian yang hebat luar biasa, ternyata pemuda itu juga mewarisi sifat-sifat keblinger suhu serta dua pembantu suhunya itu. "Hai Tiang Ong, turunlah. Apa kau tak kenal aku lagi? Aku Kiat Bo Ho Siang yang dulu membawamu ke puncak Liongsan. Kau boleh panggil aku Susiok." Tapi anehnya Tiang Ong bukannya turun, malah terus saja memainkan serulingnya, seolah-olah dia tidak mendengar seruan Susioknya itu. Sementara itu Lee Bewehun yang begitu mendengar bahwa pemuda aneh di atas pohon yang tentunya berkepandaian tinggi adalah murid keponakan dari Kiat Bo Ho Siang, menyadari betapa makin sulit kedudukannya. Barusan dia hampir menemui kematian menghadapi Kiat Bo Ho Siang seorang diri. Kini ditambah munculnya murid keponakan suhunya, pastilah tak ada harapan baginya untuk selamatkan diri. Karenanya selagi kakek itu lengah berseru memanggil Tiang Ong, tanpa tunggu lebih lama lagi Lee Bewehun segera berkelebat kabur. Tapi dari atas pohon tiba-tiba terdengar seruan, "Nona baju hijau, kau mau kemana? Kenapa buru-buru? Aku belum puas melihat kecantikan wajahmu." Hampir tak kelihatan, Tiang Ong jentikan jari telunjuk tangan kirinya secara acuh tak acuh. Inilah satu ilmu menotok jarak jauh yang amat lihai dan jarang terlihat dalam dunia persilatan di Tiongkok selama 40 tahun belakangan ini.
Dan di bawah sana tahu-tahu Li Bewehun merasakan kedua kakinya kaku, tak sanggup untuk dibawa lari. Sekujur tubuhnya menjadi kaku, tak bisa digerakkan barang sedikit pun. Malah bersuara pun dia tak sanggup. Kiat Bo Hosiang yang menyaksikan hal itu diam-diam merasa terkejut. Dia sudah mengetahui kelihayan Su Hengnya, tetapi adalah hampir tak dapat dipercaya kalau murid Su Hengnya sehebat ini, karena dia sendiri pun telah meyakini ilmu menotok jarak jauh itu selama 10 tahun dan tak kunjung berhasil mencapai kesempurnaannya. Tian Ong, kenapa kau masih belum mau memberi hormat padaku? Sebagai jawaban, tiba-tiba terdengarlah nyanyian dari atas pohon. Menghormati memang satu kewajiban dari yang muda kepada yang tua. Kehormatan adalah satu yang berharga, terkadang lebih berharga dari nyawa. Tetapi menghormat harus melihat orang dan tempat, karena terkadang si penghormat bisa jadi penjilat. Apakah wajib menghormat seorang pengkhianat? Apakah wajib menghormat seorang sesat? Apakah wajib menghormat penindas dan pembunuh rakyat? Ataukah penghormatan itu satu hal yang bisa dipaksakan? Siapakah orangnya yang bisa membendung arus sungai Yangtze menuju laut? Siapakah orangnya yang bisa memindahkan puncak gunung Tian Shan? Sekalipun seorang kaisar yang gila hormat. Mendengar nyanyian itu berubahlah paras Kiat Bo Hosiang. Jelas semua syair dalam nyanyian yang dibawakan oleh Tian Ong tadi merupakan sindiran langsung atas dirinya, tetapi dengan berpura-pura tidak tahu. Kiat Bo Hosiang tertawa gelak-gelak lalu berkata, "Bagus sekali nyanyianmu itu, Tian Ong. Rupanya kau betul-betul telah mewarisi kepandaian suhumu, lahir dan batin." Baru saja Kiat Bo Hosiang habis berkata demikian, kembali terdengar Song Tian Ong bernyanyi. Lahir dan batin dua hal yang berbeda, karenanya sering tidak sama dan serupa, malah kerap bertolak belakang. Yang satu memasukkan yang lainnya. Lahir bagus belum tentu batinnya baik. Batin baik belum tentu lahirnya bagus. Di luar kebijaksanaan, di dalam mungkin culas. Di luar culas, di dalam mungkin bijaksana. Menipu diri sendiri berarti tolol. Menipu orang lain berarti jahat. Menghormati orang lain adalah wajib. Minta kelewati hormat adalah otak rengat. Kalau tadi Kiat Bo Hosiang masih bisa menahan rasa dongkolnya, maka kini sesudah sindiran Tian Ong berterang-terangan begitu rupa, marahlah kakek-kakek ini. Langsung dia membentak, "Tian Ong, apakah kau begitu berani bicara lancang dan menghina terhadap susiokmu sendiri?" Dan jawaban Tian Ong lagi-lagi berupa nyanyian yang membuat hati Kiat Bo Hosiang laksana bara panas. Lancang adalah perbuatan salah, tetapi masih bisa diperbaiki. Tak ada yang terhina kalau semua bersih. Kekotoran itulah yang perlu diperbaiki. Hinanya si miskin hal yang lumrah, tapi hinanya mereka yang tersesat harus cepat diperbaiki. Sudah tiba saatnya bertobat. Sudah tiba saatnya mengambil pikiran sehat. Atau apakah mau menunggu hari kiamat? Tiba-tiba Kiat Bo Hosiang lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah batang pohon di mana Tian Ong bergelantung seenaknya. Brak! Batang pohon besar itu patah, lalu tumbang dengan suara gemuruh. Suara gemuruh itu disertai gelak tertawanya Tian Ong. Tubuhnya yang sesaat terlihat membuat beberapa kali putaran mengelilingi cabang pohon, lalu lenyap dan tahu-tahu sudah berada di hadapan Kiat Bo Hosiang. Di depan susioknya ini, Tian Ong memandang dengan kening berkernyit dan salah satu tangan diletakkan di atas alis, seolah-olah dia tengah memperhatikan sesuatu yang jauh.
di kesilauan sinar matahari. Ditambah dengan bajunya serta celananya yang gombrang sekali, maka sikap pemuda ini betul menggelikan anggota-anggota pasukan kerajaan dan pasukan rakyat yang masih ada di situ. Meskipun tercekak tegang, namun tak dapat menahan suara tertawa masing-masing. Bewehun sendiri pun kalau saja tidak dalam keadaan tertotok, pastilah akan tertawa pula cekikikan. "Ah, Susiok, kau rupanya. Kukira siapa?" Tiba-tiba Tiang Ong berkata begitu, seolah-olah baru tahu kalau orang di depannya adalah Susioknya. Tentu saja Kiat Bo Hosiang jengkel setengah mati diperlakukan seperti itu. "Anak setan, kalau kau tidak berlutut minta ampun atas semua kekurang ajaranmu ini, niscaya aku akan menjatuhkan hukuman berat padamu." Air muka Song Tian Ong mendadak berubah pucat dan sikapnya seolah-olah orang yang ketakutan setengah mati mendengar ancaman Susioknya itu. Tiba-tiba dia jatuhkan diri berlutut. Anehnya begitu kedua lututnya menyentuh tanah itu, jadi melesak dan merupakan lubang besar. Dan tubuh Tiang Ong lantas roboh jatuh, tapi dia bangun kembali melangkah ke bagian tanah yang rata lalu jatuhkan berlutut lagi. Namun begitu kedua lututnya mencium tanah, hal seperti tadi terjadi lagi. Tanah itu melesak dalam tubuhnya kembali jatuh. Hal ini berkali-kali dilakukan Tiang Ong dan pada akhirnya dia berdiri terbungkuk-bungkuk di hadapan Susioknya seraya berkata, "Mohon maafmu Susiok, semua tanah di sini tak ada yang rata. Hingga setiap aku berlutut terus jatuh. Aku tidak dapat menghormatimu secara sempurna." Paras Kiat Bo Hosiang berubah mengelam. Dia tahu betul semua yang dilakukan Tiang Ong itu bukanlah penghormatan, melainkan kesengajaan untuk mengejek, mempermainkannya, dan sekaligus hendak menyombongkan kehebatan tenaga dalamnya. Karena saat itu semua tanah di tempat itu telah penuh dengan lubang-lubang dalam bekas hantaman lutut Tian Ong. Tadi pun Kiat Bo Hosiang merasakan betapa setiap kedua lutut pemuda itu menyentuh tanah, tanah jadi bergetar keras. Tian Ong keparat, "Yang tak tahu membalas budi, kalau bukan aku yang membawamu pada Ik Bo Hosiang, mana mungkin kau berkepandaian sakti mandraguna dan berilmu silat tinggi, dan sekarang ilmu itu yang hendak kau obral di depanku. Ah, Susiok, budi yang bagaimanakah yang kau bicarakan ini? Apakah orang menanam budi untuk mengharap suatu pamrih di kemudian hari seperti yang kau lakukan saat ini dalam kesempatanmu?" Tian Ong tertawa gelak dan sampai saat itu masih saja tegak terbungkuk-bungkuk. "Susiok, sekarang ini zaman edan. Banyak orang-orang sinting macam aku ini, tapi tidak berbahaya. Yang berbahaya ialah orang-orang pandai tapi yang mempergunakan kepandaiannya untuk berbuat segala kesesatan yang gila. Karenanya jika kau tidak buru-buru keluar dari kesesatan itu, kau pasti akan dicap gila. Ketahuilah, aku diminta oleh suhu untuk membawamu ke jalan yang benar. Bangsa terendah, kau rupanya sudah lupa asal. Anak gembala gembel hina dina hendak memberi nasihat pelajaran kepadaku. Ingus pun kau belum mampu menyekanya. Ah, kau salah Susiok. Apakah kau lihat saat ini aku sedang ingusan? Celaka, matamu rupanya sudah mulai buram." Saat itu Kiat Bo Hosiang sudah tak dapat lagi membendung kemarahannya. Dia berteriak dahsyat dan gerakan tangan kanannya ke pinggang. Di lain kejap berkiblatlah sinar putih menyilaukan ke arah Tian Ong. Ternyata Kiat Bo Hosiang telah menyerang murid suhengnya itu dengan senjatanya yang paling dahsyat, yaitu tongkat baja yang ujung-ujungnya bercagak dua. Sebelumnya 12 tahun yang lewat Tian Ong telah menyaksikan kehebatan tongkat tersebut.
Bahkan tadi pun Kiat Boho Siang telah mempergunakannya melawan musuh-musuh tangguh serta hendak dipakai membunuh muridnya sendiri. Dan kini senjata yang sama dipergunakan pula untuk menghadapi Tian Ong. Dalam waktu singkat pemuda itu telah terkurung sinar tongkat. Namun dasar gendeng dia masih saja tertawa-tawa. Penasaran, Kiat Boho Siang segera rubah permainan tongkatnya. Kini senjata itu bergerak lebih cepat dan suaranya menderu dahsyat. Selama 10 jurus di muka, Tian Ong masih melayani serangan-serangan Susioknya dengan tangan kosong dan melancarkan serangan balasan dengan mengandalkan kebutan-kebutan ujung lengan pakaiannya yang gombrang. Karena tenaga dalamnya yang luar biasa, angin yang keluar dari ujung-ujung lengan pakaiannya itu sanggup membuat mental tongkat dari tangan Kiat Bo. Setiap senjata itu mendekati Tian Ong. Namun selewatnya 10 jurus, pemuda itu mulai kerepotan. Saat ini Kiat Boho Siang telah keluarkan ilmu tongkatnya yang terhebat dan bernama Xing Eng Tung Hoat atau ilmu tongkat Garuda Sakti. Serangan tongkat datang bertubi-tubi dan tidak beda seperti burung Garuda yang menyambar-nyambar keseluruhan bagian tubuh Tian Ong. Kadang-kadang menukik seperti hendak mematuk kepalanya, kadang-kadang pula menusuk tajam ke perut atau dada, dan tak jarang berkelebat menggempur tubuhnya sebelah bawah. Diam-diam dalam marah dan penasarannya, Kiat Boho Siang mengagumi pemuda ganteng itu. Selama ini jarang sekali dia mengeluarkan ilmu tongkatnya dalam jurus-jurus yang lihai itu. Bahkan ketika menghadapi dua pembantu suhengnya di puncak Liongsan 12 tahun yang lalu, dia sama sekali tidak mengeluarkannya. Kini menghadapi murid dari suhengnya, ternyata dia terpaksa harus keluarkan kepandaiannya yang paling diandalkannya itu. Meskipun Tian Ong kelihatan terdesak, tapi nyatanya si pemuda masih sanggup melayani Xing Eng Tung Hoat sampai 10 jurus. Padahal tokoh-tokoh silat ternama yang pernah dihadapinya paling bantar 2 jurus sudah pasti konyol di tangannya. Mendapati kenyataan bahwa Susioknya berhasil mendesaknya dengan ilmu tongkatnya yang amat lihai, Song Tian Ong anehnya malah mendengarkan suara tertawa gelak-gelak. Bret, ujung tongkat menyambar robek dada pakaian Tian Ong. Sedikit saja tongkat itu lebih ke depan, dengan pasti dada pemuda ini akan kena dilabrak hancur. Tertawalah terus pemuda sereng, teriak Kiat Boho Siang. Sebentar lagi perutmu yang akan kurobek. Enak betul. Kamu mesti ganti dulu bajuku yang robek, tua bangka sesat, balas berteriak Tian Ong. Lalu sambil tertawa gelak-gelak, dia jungkir balik di udara 3 kali berturut-turut. Bagi orang yang tidak berpengalaman, saat lawan berjungkir balik seperti itu amat empuk untuk dijadikan sasaran serangan mematikan. Tapi Kiat Boho Siang yang sudah berilmu amat tinggi dan berpengalaman luas, serta mengetahui pula sedikit seluk-beluk ilmu suhengnya, mengerti betul adalah bahaya besar jika dia melancarkan serangan saat itu. Setelah jungkir balik, Tian Ong melayang turun dengan kemudian kedua tangan menuju tanah lebih dahulu. Sedetik kemudian dia sudah tegak lurus dengan kepala menempel tanah, sedang kedua kaki dikeataskan. Kakinya yang dikeataskan ini membuat gerakan aneh dan mendatangkan siuran angin keras. Kadang-kadang turun naik seperti orang mengayuh, sesekali menendang-nendang dengan dahsyatnya, lalu berganti pula berputar-putar dan lebih ke blingernya lagi. Sambil membuat gerakan-gerakan aneh dengan kedua kakinya itu, Tian Ong keluarkan serulingnya lalu mulai meniup lagu-lagu yang tak karuan, terkadang merdu lembut, terkadang melengking-lengking menyakitkan telinga. Melihat bagaimana tingkah Tian Ong dalam pertempuran itu yang seolah-olah mengejek, mempermainkannya, semakin mendidih amarah Kiat Boho Siang. Dia teringat pada masa
12 tahun yang lalu ketika dia membawa Tian Ong ke puncak Liongsan. Lalu Suhengnya dan 2 orang pembantu-pembantunya membuat Tian Ong seperti bola ditendang kian kemari dari satu kaki ke kaki lain. Sedang main-main, mereka tegak dengan kepala di bawah, kaki ke atas. Pemuda keparat asalmu gembel tukang angon kerbau, kenapa kini kelewat sombong? Teriak Kiat Bo Ho Siang, lalu menyerbu dengan tongkatnya, tapi serta-merta saja dia tersurut kembali. Ternyata gerakan-gerakan kedua kaki Tian Ong yang aneh itu merupakan benteng pertahanan yang kokoh dan sekaligus dapat menjalankan serangan berbahaya. Tapi Kiat Bo Ho Siang masih jauh dari rasa gentar. Meski dia tak dapat menyerang lawan dari sebelah atas, namun matanya yang tajam segera melihat bahwa ilmu silat aneh Tian Ong itu memiliki kelemahan di sebelah bawah. Jika dia melancarkan serangan yang hebat antara pinggang sampai ke bagian kepala lawan yang saat itu menempel di tanah, pastilah dia akan berhasil merobohkan Tian Ong, sekurang-kurangnya membuat cedera pemuda itu. Maka setelah menunggu kesempatan yang baik, tiba-tiba Kiat Bo Ho Siang membuat gerakan yang bernama Xing Eng Tian Chi atau Garuda Sakti Pentang Sayap. Kaki kirinya melesat menghantam ke arah selangkangan Tian Ong. Sedang dalam detik yang sama, tongkat bajanya menunjuk deras ke arah tenggorokan si pemuda. Memang 2 serangan yang dilancarkan oleh Kiat Bo Ho Siang sekali ini betul-betul luar biasa. Dua-duanya sulit dikelit saking cepatnya, dan di samping itu merupakan serangan maut total. Kiat Bo Ho Siang yakin salah satu dari serangan itu pasti akan mengenai sasarannya, terutama tusukan tongkat ke arah leher. Tetapi adalah kecelek kalau Kiat Bo berpikir demikian. Didahului oleh lengkingan seruling yang ditiup gila-gilaan kerasnya. Tiba-tiba tubuh Tian Ong sebelah pinggang ke kaki melejit ke samping. Ini membuat serangan kaki kiri Kiat Bo hanya mengenai tempat kosong. Di saat yang sama, suling di tangan Tian Ong tiba-tiba membeset laksana kilat dan pret. Robeklah pakaian putih kakek-kakek itu di sebelah dada. Kiat Bo Ho Siang kaget sekali. Dia cepat membuat gerakan untuk menjatuhkan tubuhnya yang setengah melayang itu dari lawan. Namun masih kurang cepat karena saat itu tubuh Tian Ong sudah melejit lurus kembali, dan tahu-tahu satu tendangan sudah mendepak pantat si kakek. Tak ampun lagi Kiat Bo Ho Siang mencelat mental sampai 1 tombak. Untung saja meskipun otaknya agak keblinger, Song Tian Ong tidak bermaksud jahat terhadap paman gurunya itu. Kalau tidak, pastilah tendangan tadi akan membuat Kiat Bo Ho Siang celaka, sekurang-kurangnya cacat seumur hidup. Di lain pihak, sambil tertawa hahaha, Tian Ong bergerak jungkil balik dan berdiri di atas kedua kakinya kembali. Susiok, harap maafkan aku. Kalau saja aku tahu pantatmu itu sudah tak ada lagi dagingnya alias tulang melulu, pastilah aku tak akan menendang pantatmu itu. Anjing jadah, maki Kiat Bo Ho Siang menggeledak. Aku mengadu jiwa denganmu. Lalu kakek ini secara menerjang ke depan, namun gerakannya terhenti karena saat itu mendadak terdengar suara tawa bergerak. Kiat Bo Ho Siang, ada beberapa nyawakah kau punya hingga hendak mengadu jiwa dengan pemuda itu? Apa kau tak malu sudah dipermainkan begitu rupa? Kiat Bo Ho Siang mengeram macam harimau menggerang. Di sekitarnya tiba-tiba saja sisa-sisa pasukan kaisar dan pasukan rakyat yang tadi asik menonton pertempuran hebat luar biasa yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya pada lari berserabutan ketakutan seolah-olah melihat setan kepala 11. Li Bewehun dan Tian Ong jadi terheran-heran, sementara Kiat Bo Ho Siang cepat memutar kepala ke arah datangnya
Seruan dan suara tertawa bergelak tadi. Memandang ke jurusan itu, mendadak wajahnya yang beringas gemas kelihatan gembira dan dia tertawa lebar. Kakek ini lalu menjura, kiranya Peng Holong, Peng Hiong, kukira siapa. Bagus sekali kau datang dan dapat membantu aku meringkus pemuda pengacau ini. Cuma meringkusnya, tidak membunuhnya, sahut Kiat Boho Siang pula. Aku tidak malu-malu meminta bantuanmu untuk mengirimnya ke akhirat. Terdengar suara tertawa kembali. Hai, seorang tokoh ternama yang katanya paling lihai di seluruh Tiongkok hari ini tidak mampu untuk menghadapi seorang pemuda otak miring. Percuma saja kami orang-orang Mongol memeliharamu, memberikan uang dan harta berlimpah, gedung mewah, serta perempuan cantik. Nyatanya kau sama sekali tidak berguna bagi kami. Merahlah paras Kiat Boho Siang mendengar kata-kata itu. Namun kali ini kenyataannya dia mati kutu. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.